Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fida Rahmatul Uladion. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji ANACOVA. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar dari uji ANACOVA. Uji ANACOVA merupakan proses analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh variabel bebas lain yang tidak terkontrol. Untuk sifat variabel ada Y, yaitu variabel terikat, kuantitatif, ada X, variabel bebas, yaitu dibagi dua, kuantitatif atau kovarian, dan kualitatif. Untuk tujuan uji ANACOVA ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel terikat dengan mengontrol variabel lain yang kuantitatif atau kovariat. Lalu untuk H0-nya, tidak terdapat hubungan antara kovariat dengan perubahan respon. HA terdapat hubungan antara kovariat dengan perubahan respon. Untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai asim signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, tidak terdapat hubungan. Jika nilai asim signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, terdapat hubungan. Jadi langsung saja kita beralih ke datanya. Di sini sudah saya siapkan datanya. Sini sudah dibagi lingkungan 1 dan lingkungan 2. Di sini juga ada coding. Untuk lingkungan 1 saya beri coding 1, lingkungan 2 coding 2. Di sini saya menggunakan 2 angket. Di sini untuk angket satunya yaitu frustasi, angket 2 insomnia. Nah, di sini perbedaan dari lingkungan 1 dan lingkungan 2 ini, lingkungan 1 itu hasil terkecil. Untuk lingkungan 2, hasil terbesar. Jadi, ini sudah saya bedakan. Sebelum dibedakan, ya ini. Ini angket saya sebelum hasilnya dibedakan. Jadi, ini masih sesuai dengan sebaran 1, ini hasilnya, sebaran 2 juga ini hasilnya. Lalu, kalau sudah dibedakan untuk hasil yang terbesar dan hasil yang terkecil, jadinya di sini. Ini hasil akhirnya. Oke, kalau sudah, kita beralih ke SPSS, ke variable view. Sini name, yang pertama itu Y. Untuk name yang kedua, X1. Untuk yang ketiga, covariat. Desimalnya diganti 0 semua. Untuk labelnya, di sini untuk yang pertama, saya isi frustasi. Ini sesuai judul angket yang pertama. Untuk X1, diisi lingkungan. Untuk yang covariat, saya isi insomnia. Untuk yang covariat ini sesuai judul angket yang kedua. Lalu untuk values-nya, yang diganti hanya values dari X1. Value 1 itu lingkungan 1 add value 2 lingkungan 2 add dan klik OK. Nah, untuk measure-nya, untuk yang pertama scale, yang kedua nominal, yang ketiga scale. Jadi seperti ini. Lalu ke data view. Nah, di sini ada kolom Y, X1 dan covariat. Jadi langsung di copy. Untuk Y-nya, copy dari angket pertama frustasi mulai dari lingkungan kedua, lingkungan 1.
Untuk selanjutnya, copy dari lingkungan 2, judul angket pertama. Copy di nomor selanjutnya. Untuk X1, copy codingnya dari coding 1, lalu dilanjut coding 2. Untuk covariatnya, copy dari judul angket kedua, mulai dari lingkungan 1, lalu dilanjut lingkungan 2. Nah, kalau sudah, di sini sudah sama-sama 120, lalu langsung kita uji, klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, lalu klik Univariate. Nah, di sini untuk frustasi atau Y-nya dipindah di Dependent Variable. Untuk lingkungan 1 atau X1-nya di Fix Factor. Untuk insomnia atau covariatnya dipindah di covariate. Kalau sudah, langsung diklik OK. Nah, di sini sudah muncul output Univariate Analysis of Variance. Yang digunakan adalah output yang ini, tabel yang test of between subject effect. Ini langsung di copy. Oke, di sini juga sudah saya siapkan cara bacanya. Untuk yang pertama, di sini ada 3 ya, ada 3 cara baca. Untuk yang pertama, dari hasil pengujian data tersebut, dapat dilihat bahwa nilai corrected model sebesar ini ya, yang dilihat dari corrected model yang pertama. Yang dilihat itu yang signifikansi, yang ini. Di sini saya mendapatkan hasil 0,000. Di mana? Nah, dengan itu, maka nilai tersebut 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 jika lebih kecil berarti H0 ditolak. Artinya, jika H0 ditolak, berarti terdapat hubungan antara lingkungan dan angket 2, yaitu insomnia, terhadap angket 1, yaitu frustasi. Lalu lanjut ke cara baca yang kedua. Dari hasil pengujian data tersebut, dapat dilihat bahwa nilai covariate insomnia ini, covariate insomnia, di sini saya mendapatkan hasil 0,436. 0,436. Dengan itu, maka nilai tersebut 0,436 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 jika lebih besar berarti H0 diterima. H0 diterima, artinya jika H0 diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara covariate angket 2, yaitu insomnia,
terhadap angket 1, yaitu frustasi. Jadi seperti ini. Jadi untuk yang cara baca yang terakhir, dari hasil pengujian data tersebut dapat dilihat bahwa nilai X1 atau lingkungan sebesar ini ya, X1. Di sini saya mendapatkan hasil 0,000. Dengan itu, maka nilai tersebut 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 jika lebih kecil berarti H0 ditolak. H0 ditolak. Artinya, jika H0 ditolak, maka terdapat hubungan atau ada hubungan antara X1 lingkungan terhadap angket pertama, yaitu frustasi. Jadi sekian video uji ANAKOVA dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.